ayune Alhamdulillah 27 Agustus kita support ya. Green economy, blue economy itu saya pikir ide yang sangat luar biasa. Bukan hanya dirasakan dengan tujuan untuk sekelompok, tidak. Konsepnya itu betul-betul sangat nasionalis, bahkan mendunia. Ya, proyek-proyeknya itu betul-betul ingin mengangkat ide dan gagasan green economy, penataan pertanian yang modern, bagaimana manajemen lahan yang luas kayak gitu. Itu butuh ide-ide besar ini, tinggal dijalankan ya. Tidak perlu membuat ide-ide baru, tinggal yang ada ini entrepreneur support system. Makanya kemarin sudah kita ajarkan bagaimana caranya. Kalau kita menangani banyak perusahaan, tentu habislah waktu kita untuk itu kan. Jadi kita punya perusahaan, kemudian membuat banyak perusahaan untuk kita latih entrepreneur baru, ide-ide baru kita nanti kita cari kader-kader baru lagi sebanyak-banyaknya. Ya, perusahaan kita ini sudah terkenal hari ini. Ya, sudah didata sebagai pendukung gitu ya. Bukan pendukung, bukan apa, kita memberikan support sistem ini karena memang perlu kita dukung ide-ide bagus ini. Dan akan lahir pengusaha-pengusaha seperti itu lagi banyak di mana-mana. Kenapa? Bagi kita yang sudah sangat cukup dengan kebutuhan hidup kita, mampu hidup, apa sih yang dipikirkan selanjutnya? Kewajiban kita selanjutnya, ya kita mempunyai satu kewajiban terhadap orang lain. Jadi kita harus berkontribusi juga terhadap permasalahan sosial. Kita tahu bangsa ini dari dulu mau makan ikan seperti yang kita makan tadi aja, baru sebagian masyarakat kecil yang bisa makan, yang lainnya makan seadanya, teri, tempe, tahu, ya nggak? Gitu. Jadi apalagi makan yang namanya ikan tuna, ya kan? Itu sangat sedikit. Paling baru anak-anak kita yang di sana, ya, di Mahat itu. Nah ini dengan adanya program Blue Economy, tentu bagi orang yang berpikir dan sadar dan ingin membuat suatu perubahan sosial, inilah tempatnya. Inilah tempat di mana kita berdharma bakti. Ya. Jadi membangun kebudayaan yang baik itu dari kemampuan kita hidup, kemudian kita hidup bersama. Pertanian, ketahanan pangan, ya semua daerah sekarang menggerakkan itu. Ya, negeri juga sama. Di desa kita juga berbicara ketahanan pangan. Kita support sistem. Kegiatan apapun yang perlu kita support sistem. Jadi ke segala arah. Jadi entrepreneur ini mendorong tumbuh kembangnya kemajuan bangsa itu bukan hanya pada satu lini. Nah, kalau ada yang hebat, yang besar, berarti memang membutuhkan
lebih banyak lagi. Ya, komponen-komponen bangsa yang lain untuk terus memberikan support system, memberikan dorongan. Ya, seperti kemarin kita juga bakti budaya terus kita kuatkan di lingkungan kita. Ya, kenapa bisa? Karena entrepreneur gitu. Kalau tidak entrepreneur, lahir dan tumbuh sulit. Karena yang mendorong semua kemajuan di muka bumi itu entrepreneur. Kenapa ada Windows? Kenapa ada internet? Siapa mereka? Entrepreneur. Entrepreneur. Sehingga bisa merubah percepatan. Kalau Bapak Ibu nggak ada internet hari ini, ya masih berdulung-alung kan? Kaya kebo yang seperti dicocok hidungnya, gitu kan? Diomongin AA, diomongin BB. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini banyak informasi, ya kan? Saya ingat dulu waktu jualan website, gitu ya. Satu website itu harganya 35 juta, 50 juta. Bahkan saya jual satu website itu 200 juta. Dulu 10 tahun yang lalu. Kenapa bisa harga mahal kayak gitu? Ya semuanya nggak ada yang ngerti, gitu ya. Aksesnya masih sangat terbatas, gitu. Kita perjuangkan itu. Tiap hari kalau promosi itu kita nyebar brosur, jasa pembuatan website, toko-toko yang offline kayak gini kita tawarin semua, kita edarin satu-satu. Mobil-mobil orang itu di kacanya kita selipin brosur, jadi kalau mau naik dia cabut brosur apa website. Paling murah ya 35 juta. Nah kalau website hari ini 2 juta, 3 juta, bahkan digratisin. Ya, ini kemajuan. Siapa yang gerakkan semua itu? Trainer. Sehingga entrepreneur inilah yang akan menciptakan keadilan sosial. Entrepreneur ini yang terus mendidik. Hari ini kita melakukan pendidikan non formal. Ya, inisiatif kita kumpulin 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai banyak orang. Udah pandai kita pegangin perusahaan sendiri-sendiri. Ayo pegang perusahaan. Harus bisa pegang perusahaan. Harus megang keagenan di seluruh daerah. Bagus nggak tuh kalau kayak gitu? Ya, bagus nggak? Bagus nggak bedanya? Bisa diikuti banyak orang nggak itu? Harus mengikuti seperti itu. Kalau benar kita buatkan perusahaan, saya kasih perusahaan, mau nggak megang? Siapa lagi yang belum punya perusahaan? Ini alhamdulillah 30 orang sudah punya perusahaan semua. Ini Mbak Silvi, siap nggak? Kita buatkan perusahaan, megang uang. Siap nggak? Ya, generasi muda, jangan mau jadi karyawan, jangan mau jadi DPR kalau belum kaya. Kalau belum kaya jadi DPR, nanti korup jadi presiden. Jangan mau kalau belum kaya. Karena semua yang kaya itu harus memimpin supaya tidak apa? Tidak miskin jadi koruptor. Supaya apa? Supaya bisa memberikan kekayaan untuk negaranya. Ini masalahnya nanti modal nekat, modal utang, nyalok, nyalon. Nanti udah berkuasa, sudah. Bukan putih merah, merah putih. Hari ini ada nggak yang pakai putih merah? Oh, ada 1 orang. 1 orang yang perlu dikasih hadiah ini, Pak. Setelah lagi putih merah, yang atasnya putih, yang bawahnya merah. Pak Badran mah putih hitam itu. Oh ya, itu dikasih hadiah tuh. Kasih baju sama bajunya putih, itunya merah. Nah,
nanti dikira anak SD makanya kamu pakai seperti itu. Yang penting hadiah. Ya, ini hadiah. Jadi konsepnya seperti itu. Mari kita perkuatkan entrepreneurship ini menjadi OKK atau OKK. Orang kaya. Supaya bisa nyumbang, semua bisa disumbang. Donatur bukan zakat, bukan infak, bukan sedekah, bukan apa. Donasi. Kalau donasi itu bebas. Orang Kristen donasi boleh nggak? Budak. Makanya bukan zakat, bukan infak, bukan sedekah. Kalau itu udah urusan MUI ya kan. Bapak Ibu pengusaha nggak usah ikut campur di ranah itu. Yang penting kita kaya, kita berdonasi. Kalau saya nyumbang kelurahan, apa itu? Zakat, infak, atau sedekah? Enggak, zakat, ya infak, atau sedekah. Nyumbang itu ke segala arah. Pribadi, negara, swasta, boleh nggak? Boleh. Entrepreneur. Jadi nggak usah lah kita politis terus. Kita sekarang sudah punya satu frame baru, punya mazhab baru, mazhab rahmatan lil alamin aja. Mazhab karya nyata, bukan kokian cangkem atau kokian lambe. Bukti nih, gitu ya. Saya lagi bikin film ini dengan teman-teman di Indo gitu. Judulnya Lambe. Ya, nanti ditonton aja konsepnya. Ya, kritik sosial tapi membangun. Jadi sekarang yang dibutuhkan itu bukan kokian cangkem, bukan kokian lambe, tapi kokian amal. Ya, kalau yang nggak pengen dikasih amal, ngomong aja, kita kasih donasi. Kemarin ada yayasan apa juga ke rumah, bolak-balik kasih. Di pom bensin ada yayasan kita kasih, nggak pilih-pilih, ya nggak? Entrepreneur. Nah, Orang jadi kaya jangan coba-coba ngelawan entrepreneur. Entrepreneur itu orang merdeka, tidak terikat, tidak mengikatkan diri dengan apapun, tapi berkontribusi kemanapun, betul nggak? Betul. Kayak Bill Gates, orang terkaya dunia, sumbangannya terbesar. Bukan infak, bukan sedekah, bukan zakat, donasi. Coba dibedakan. Ya, jadi biar kita mau nyumbang kemana aja nggak bakal bisa kena pasal, betul nggak? Jadi biar kita aja bahwa ngapain jadi DPR, kecuali diangkat jadi DPR. Saya juga mau jadi apapun mau, syaratnya nggak pakai kurun waktu. Sekarang yang nggak pakai kurun waktu, pembina aja kan? Seumur hidup. Seumur hidup. Nanti kalau udah mati baru teruskan yang lain. Ya. Jadi konsep-konsep pembatasan itu yang membuat hidup ini akhirnya mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena kedudukan itu hanya sambiran, pangkat sambiran. Kalunggungan itu ya sementara. Hidup kita pun sekarang ini dibatasi oleh waktu. Jadi yang ingin kita transfer kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang lain, ataupun pengusaha-pengusaha yang lain yang sebenarnya banyak, tapi yang sadar juga sedikit. Maka yang kita butuhkan ini adalah kesadaran universal. Kalau kita bisa kaya dalam satu posisi usaha, ingat tidak ada yang langgeng. Maka yang perlu diperkuat itu harus tahu supaya ada satu kelanggengan, kestabilan. Karena kita pengusaha itu jatuh bangun udah biasa, betul nggak? Kalau dulu saya jualan VCD pelajaran, itu omset sehari ratusan juta bisa. Tapi sekarang sudah ada YouTube, VCD pelajaran itu udah nggak laku, ya kan? Prakerja. Untungnya nih, kalau kita bertahan di situ aja, mungkin
kita akan banyak apa yang sudah kita capai itu tidak bisa membawa kepada perubahan sosial. Tapi kalau kita aktif dalam kegiatan sosial, mendukung semua program, siapapun itu yang membuat program silahkan gitu ya. Negara punya program, kita dukung. Swasta punya program, kita dukung. Kita makan satu piring aja udah cukup. Selebihnya ambil untuk semua kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, kalau kita membangun juga kita berikan kembali untuk masyarakat. Saya bikin sanggar itu habis banyak. Kita langsung deklarasikan silakan dipakai untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk memajukan apapun, untuk pelatihan apapun, untuk kesenian apapun. Gitu ya. Jadi jangan dibatas-batasi. Hidup ini tidak terbatas karena kita punya jagat gede tadi. Ingat anak-anak generasi muda, jangan sempit. Jangan suka gitu. Gak usah takut-takut. Berikan sebesar-besarnya. Kalau itu memang untuk kepentingan yang baik. Ya. Untuk membangun pelabuhan, ayo untuk membangun apapun yang sifatnya sosial, jalan dan lain sebagainya. Makanya kita betul-betul harus punya semangat yang tinggi bagaimana menciptakan aliran ekonomi yang sebesar-besarnya. SB Plus School jalan terus, undang terus, di mana kita bisa kaya di SB Plus. Tapi kayanya kita bukan untuk memperkaya diri, pemerataan, semua harus kaya, tidak ada yang miskin. Asal mau belajar, dididik, tekun, pasti kaya. Kita dampingi semuanya. Tidak terbatas. Membangun ke segala arah. Jadi kami sangat ingin mari kreativitas. Ayo teman-temannya yang kiranya tidak ada aktivitas, bingung mau ngapain, dididik di sini. Untuk apa? Untuk mampu hidup, mampu kaya, dan mampu mengkayakan banyak orang. Ya, terus habis itu kita membangun negara, membangun dunia. One land, one world. Sudah gak zamannya lagi kita perang label-label. Hari ini masih asik pada jualan label, jualan bendera. No, ini udah zaman milenial. Yang dibutuhkan otak yang cerdas, kemauan yang kuat, dan budi pekerti yang luhur. Ya, memayu hayuning bawung, memayu hayuning sasono, memayu hayuning rak. Itu. Jadi rububiyah itu apa hari ini? Jangan dikotak-kotak lagi. Itu paham dari Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Memayu ayuning rat. Jadi bagaimana membuat satu tatanan hidup bersama, saling asa, saling asih, saling aso, gitu ya. Bukan untuk membuat sesuatu itu keras, sesuatu itu kaku dan berbenturan. Ase, asa, aso, itu memayu hayuning rat. Itu rububiyah. Itu siratal mustaqim, perjalanan dari kondisi sosial yang berpecah belah hari ini mengerucut kepada satu persatuan universal. Sadar yang awake dhewe urip, netepi kewajibane urip, sesuk mati. Lama sebelum mati itu kita harus menciptakan kedamaian, aturan yang damai, apa-apa titik jerat hukum. Jadi saling asah. Kalau orang yang berorientasi kekuasaan itu untuk memberikan pengayoman, ketika ada salah satu anak bangsa yang memiliki pemikiran berbeda dan dianggap nyeleneh, mari menggunakan alat yang namanya pendidikan, pembinaan.
pengarahan, bukan apa-apa titik masuk pada ranah hukum. Hukum itu terakhir ketika memang udah nggak bisa dibenahi, gitu ya. Jadi apa-apa penjara, kita sudah masuk alam demokrasi. Kalau yang lalu-lalu ya sudah, Belanda itu nggak cocok cekel hukum, itu kan metode penjajah. Masuk awal dewi jajah bangsa dewi, kan tidak mungkin. Harusnya kita mengayomi. Ada yang berbeda, mari kita didik. Kecuali memang betul-betul sudah membuat kerusakan. Ya, bikin bom, sono, toko, apa, akui boleh langsung. Tetapi kalau mendidik anak bangsa dengan pemahaman yang berbeda, yang bedanya nanti sing rapeng ya diskusi. Itu namanya memayu hayuning rat. Memayu hayuning bawono itu kan berarti manajemen tata kelola tanah air. Mbangane do ribut lho. Pulau itu ribuan, belum juga kasih nama. Tuh, daripada ribut itu yang ada nggak punya kerjaan, siapa nggak ada kerjaan atau bosan di Jawa, Samyo. Tuh suruh menempati pulau baru rasa tuku, iwekmu pulau Samyo. Kasih aja pulau Samyo. Bangane Samyo buja-buja mergo pikirane beda ya nek. Lah ngopo? Buang aja ning pulau baru itu. Kasih tugas, kasih julukan atau pahlawan nasional sebagai Mbah Moyange Pulau Samyo. Keren. Saya juga mau dikasih pulau yang baru. Buang aja pulau mana gitu Pak. Ya kan? Sudah kasih bekal. Yang penting dikasih pasangan, ya kan? Harus itu. Ayo, cocok tanam pulau baru, nggak apa-apa. Kasih nama, itu memayu hayuning bawono. Jangan sampai ada pulau kita itu yang nggak diisi oleh manusia. Ibarat Ibu Pertiwi tidak punya Bapak Pertiwi, merana. Aku kok orang sing nggoni ya. Aku kok orang sing ngerawat ya. Makanya ora suke-suke Indonesia ini. Masih banyak pulau yang menangis. Itu memayu hayuning bawono. Itu tugas pemerintah. Ngapa nyekel uang, penjara uang, membanjara rakyatnya sendiri. Rocky Gerung duya-uya. Sopo meneh ngomong. Rocky Gerung ini makanya duya-uya di penjara. Buang aja ke pulau dekat Sabang sana, masuk aja itu. Pak Rocky itu ya senang di sana menyendiri gitu kan. Kembali pada kekosongan, merenungi. Yang penting dipasangi internet. Nah, jadi ditempatkan kemana aja siap. Cuma satu, pasang internet. Asli terus kecekelan pen dibuang. Yang penting kawan internet. Ya. Terus tenang aja, saya tetap berkarya nyata membangun dunia, ya nggak? Gitu. Jadi itulah memayu hayuning bawono. Tugas DPR, tugas negara. Masih banyak pekerjaan yang lebih penting daripada mengurusi ranah politik. Kemudian memayu hayuning sasono. Manusia itu makhluk yang unik, ya, yang seluruh dunia ini tidak ada satupun yang sama-sama ciptaan Tuhan. Rupanya beda, irungnya beda, kemudian apa suaranya beda, pikirannya beda, karpe beda, ya nggak mau. Beda, sampai kira sing podo. Kadang-kadang karpe podo ya orang lakan ya iso, orang gimana bisa? Jadi wali yang zaman ini pikirannya jadi kadang beda-beda mulak-malik. Itu harus pandai. Seorang pemimpin itu kudu bisa ngomong, bisa mondong, bisa mampu. Seperti kita orang tua mengasuh anak kita. Jadi harus betul-betul memiliki jiwa yang besar, pikiran yang besar untuk menemui anak bangsa itu. Orang apa jadi hukum. Ingat, hukum itu dari kata
hikmah. Hakim itu orang yang memegang hikmah. Hukum adalah ketetapannya. Jadi setiap hukum harus dilandasi kebijaksanaan. Karena hakim itu hakikatnya adalah memegang peran seorang rasul atau utusan Tuhan untuk menetapkan keadilan. Jadi wali kitab wal hikmah itu terakhir. Ya. Jadi yatu alaihim ayatihi wa yu'alihim wa yu'alimul kitab wal hikmah. Jadi nek ana karep sing beda, pikiran yang beda, wacana atau didien men resik. Sing resik kepiye digoleki ayo sing padang itu. Baru bisa mengambil hikmah sebagai satu penetapan. Ya karena sudah asar, saya pikir pesan cukup. Mari kita bisa mengambil hikmah yang singkat ini. Ya, alhamdulillah lebih dan kurang mohon maaf kekurangan kami. Banyak salah mungkin yang tidak berkenan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada Allah ya rana wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Kita berikan aplaus buat Bapak Pemimpin. Banyak ya ilmuwan yang dapat kita ambil untuk tausiah hari ini. Semoga yang disampaikan bisa menjadi pencerahan kepada kita semua ya. Intinya kita adalah entrepreneur. Entrepreneur adalah yang membangun negara. Jadi kita punya amanah besar menjadi rahmatan lil alamin. Jadi ini adalah tujuan kita. Tadi disampaikan ini adalah bulan Syawal, sebagai bulan ini adalah momentum mengenal jati diri dan meningkatkan kesadaran universal. Jadi kita untuk meningkatkan itu harus merdeka, jadi merdeka roh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu. Game over, man.